Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Gerwanto Andalas SPD, Guru Matematika SMP Negeri 20 Kendari. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan aplikasi bangun ruang sisi datar atau disingkat dengan akronim SIBANDAR. Dalam pembelajaran matematika di kelas 9A SMP Negeri 20 Kendari tahun pelajaran 2024-2025, saya merasakan bahwa dari 36 siswa di kelas tersebut, mereka memiliki level kemampuan yang berbeda-beda. Peserta didik yang memiliki level pengetahuan awal yang tinggi sangat mudah memahami materi dan menemukan solusi dari setiap permasalahan yang diberikan. Sebaliknya, peserta didik yang memiliki level pengetahuan awal yang sedang dan rendah kesulitan dalam mengikuti ritme belajar dari teman-temannya yang memiliki kemampuan awal yang tinggi. Hal tersebut membuat siswa dengan kemampuan awal yang sedang dan rendah cenderung kurang semangat dan tidak aktif dalam pembelajaran. Apalagi dalam prosesnya, mereka harus mengerjakan tugas yang sama dengan tugas peserta didik yang memiliki level pengetahuan awal yang tinggi. Untuk menjawab kondisi tersebut, saya membuat sebuah aplikasi dalam pembelajaran matematika yang bernama aplikasi bangun ruang sisi datar atau disingkat dengan akronim SIBANDAR. SIBANDAR ini merupakan bahan ajar digital yang dibangun menggunakan aplikasi GeoGebra. SIBANDAR ini berisi media simulasi yang dibangun dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, dan video untuk menambah penjelasan mengenai luas permukaan kubus dan balok. SIBANDAR ini dibangun untuk kelompok kognitif rendah, sedang, dan tinggi. Model yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah problem-based learning dengan pendekatan teaching at the right level atau disingkat dengan TARL. Dengan menggunakan model problem-based learning, diharapkan seluruh peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kelompok dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem-based learning dan pendekatan teaching at the right level, memiliki beberapa tantangan, yaitu 1. Guru harus menyiapkan bahan ajar yang berbeda-beda. 2. Guru harus menyiapkan media pembelajaran berbasis GeoGebra yang interaktif agar dapat membantu peserta didik dalam mengkonstruksi rumus untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok. Yang ketiga, peserta didik harus menyiapkan perangkat yang akan digunakan untuk mengakses bahan ajar yang berbasis GeoGebra online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak hadir? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Apa pelajaran kita kemarin? Jaring-jaring bangun ruang sisi datar, yang diantaranya jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Materi itu akan menjadi bekal kalian untuk bisa bekerja di materi yang sekarang. Materi yang sekarang adalah kita akan mengkonstruksi rumus untuk menentukan luas permukaan dari kubus dan balok. Kita harus menemukan rumusnya dulu. Saya tidak memberikan rumus, tetapi saya mengajak kalian untuk menemukan rumusnya, seperti yang kita lakukan kemarin. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem-based learning, peserta didik atau kalian dapat mengenalkan cara menentukan
Bagaimana cara menentukan? Makanya di awal tadi saya sampaikan, kita akan menemukan dulu mengkonstruksi rumusnya untuk menentukan luas permukaan kubus dan balok dengan benar. Untuk menentukan pembagian kelompok kita, saya akan memberikan tes awal. Tes awalnya jangan kerjasama, kerja sesuai kemampuan kalian. Geometri, bilangan, geometri, aljabar. Setelah pembagian kelompok berdasarkan tingkat kognitif, masing-masing kelompok akan diberikan kode kelas untuk mengakses si bandar. Mereka akan melakukan simulasi, membaca bahan ajar, menonton video untuk membantu mereka dalam mengkonstruksi rumus luas permukaan kubus dan balok. Setelah menemukan rumus, mereka akan menguji rumus yang ditemukan dengan media yang telah disediakan. Bagian awal pembelajaran, guru menyajikan masalah yang telah disediakan dalam si bandar. Masalah yang disajikan adalah salah satu benda yang terdapat dalam Museum Rumah Adat Muna atau Barugano Buna, yaitu etalase untuk memajang pakaian kerajaan Muna. Etalase tersebut berbentuk balok yang terbuat dari kaca. Pertanyaan yang diberikan adalah bagaimana cara mengestimasi dana yang dibutuhkan untuk membuat satu etalase jika harga kaca dihitung per meter pangkat 2. Di bagian akhir si bandar disajikan media GeoGebra untuk menguji hasil penemuan konsep peserta didik. Setelah melakukan simulasi dengan menggunakan media di atas atau dari gambar yang telah kami dan kelompok perhatikan, maka luas permukaan atau kubus R yang kelompok kami dapat rumuskan yaitu adalah 6 kali satuan atau S. Sehingga luas permukaan balok L adalah P panjang dikali lebar dikali 2 ditambah tinggi dikali panjang kali 2 ditambah lebar dikali tinggi kali 2. Dari hasil pengujian rumus yang sudah dikonstruksi, mereka memilih panjang 5 satuan, lebar 4 satuan, tinggi 3 satuan, dan luasnya adalah 94. Ternyata rumus yang dikonstruksi itu benar. Kemudian untuk musuh sama dengan 6 satuan, luas permukaan kubusnya 216 dan benar. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok aljabar. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan si bandar, siswa dapat mengkonstruksi rumus luas permukaan kubus dan balok dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi bahwa 23 orang perlu pengayaan, 6 orang tidak perlu remedial, dan 4 orang remedial sebagian. Kesimpulan kita hari ini adalah luas permukaan kubus itu dikonstruksi dari. Di bagian akhir pembelajaran, guru bersama siswa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan. Guru menanyakan apa yang mereka senangi pada pembelajaran saat itu dan apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Guru juga menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan bisa lebih baik dari hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bisa silakan pimpin doa.